Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan nastajlibu bihi ridah, wa salatullah wa salamuhu ala nabiyyihi wa habibihi wa mustafahu wa murtadah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athilna wa la tu'thir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Allah muliakan dan yang sama-sama kita cintai guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiyah. Allah permudah urusan dakwah beliau. Allah perbanyak orang seperti beliau di muka bumi ini yang senantiasa membimbing umat dari kebodohan menjadi alim, dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari kegelapan menuju terang. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengkaji kajian kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan kami mohon maaf tidak melanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Namun insyaallah tidak kalah pentingnya, karena pembahasan yang akan kita bahas ini juga adalah pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum fid dharain amin ila an qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa alaqatu da'watihi bid da'awatis samawiyyatis sabiqah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup para nabi, dan hubungan dakwahnya Rasulullah dengan dakwah para nabi sebelumnya. Jadi judulnya adalah tentang Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, dan hubungan dakwah Rasulullah dengan dakwah para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Muhammadun alaihi salatu wassalam khatamul anbiya fala nabiyya ba'dah. Wahada mimma ajma' alaihi muslimuna wa urifa minad dini bid-darurah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah, dan hal ini adalah hal atau perkara yang disepakati secara konsensus atau ijma' oleh umat muslim. Bukan hanya ijma', bahkan perkara ini adalah perkara yang urifa minad din bil darurah atau ulima minad din bil darurah, yaitu perkara yang diketahui oleh umat muslim baik khusus atau umumnya. Perkara ini bisa diketahui tanpa harus berpikir. Apa itu? Muhammad adalah seorang rasul, dan Muhammad adalah nabi penutup para nabi. Jadi yang perlu diperhatikan saat ini adalah Rasulullah sebagai penutup para nabi merupakan ijma'nya kaum muslim. Jadi tidak boleh ada khilaf pendapat di sini. Tidak boleh ada sama sekali ada khilaf pendapat. Kita tidak membahas tentang Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Ini sudah sangat jelas Muhammad adalah Rasulullah. Namun akhir-akhir ini seperti yang sering kita dengar, mungkin bahkan kita sering saksikan, beberapa media menayangkan tentang ada sebagian golongan yang senangnya mengungkit-ungkit tentang status Rasulullah sebagai seorang nabi penutup. Padahal hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirahnya yang kita kaji saat ini. Rasulullah adalah penutup para nabi adalah ijma', tidak ada khilaf di dalamnya.
Bukan hanya ijma, tapi perkara ini perkara yang mudah diketahui dari agama tanpa berpikir. Artinya tentang status Rasulullah sebagai seorang nabi penutup ini sama kayak kewajiban salat. Salat 5 waktu adalah wajib. Ini juga adalah mujma' maklum minad din bil darurah. Kalau kita tanya, yuk kiai tanya, sudah jelas kiai akan menjawab salat 5 waktu adalah wajib. Kalau kita tanya orang awam pun akan menjawab salat 5 waktu adalah wajib. Kenapa? Karena perkara itu adalah perkara yang maklum minad din bil darurah. Artinya bisa kita ketahui bahwa ini adalah perkara agama, dan cara untuk mengetahuinya tanpa harus berpikir. Sekali kita dengar salat 5 waktu, pasti yang ada di otak kita, yang ada di pikiran kita saat itu juga adalah wajib. Bagaimana kita mendengar bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, begitu juga jelas. Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin, begitu juga. Karena ini adalah perkara ijma, tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Cuman kita tahu bahwasanya akhir zaman ini ada sekelompok orang, bahkan mungkin tidak jauh jaraknya dari sini, ada golongan yang mengatakan Nabi Muhammad memang adalah nabi, Nabi Muhammad adalah memang nabi paling baik, paling afdal, makhluk paling mulia, tapi bukan penutup para nabi. Kok bisa seperti itu? Kesesatan yang terjadi. Bahkan Syekh Mustafa Sabri dalam kitab Mauqiful Aqlnya menyebutkan bahwasanya ijma' ini juga dinukil oleh Al-Imam Mulla Ali Al-Qari dalam syarahnya Syarah Fiqhil Akbar dalam karangan Imam Abu Hanifah. Ini ijma', dari ternyata ini ijma' yang sudah disepakati oleh para ulama, tidak hanya ijma' tapi maklum dan tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Kok sebagian kaum, sebagian golongan yang menakwili atau berani mengatakan Rasulullah bukanlah penutup para nabi? Dari mana itu dasarnya? Karena ada satu ayat menyatakan maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun, Muhammad bukanlah aba ahadim mir rijalikum, orang tua, ayah dari salah satu anak laki-laki dari kalian. Walakin Rasulullah, tapi beliau adalah seorang rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan nabi penutup. Ini yang kita fahami. Nabi penutup, nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Qat'i tidak ada nabi setelah Rasulullah. Namun ada sebagian golongan mudah saja asal ngomong, asal berpikir, asal istilahnya tanpa berpikir panjang secara ilmiah mengatakan khotam itu artinya adalah cincin, naudzubillah min dzalik, atau perhiasan. Naudzubillah, dari mana itu? Maka kita akan jelaskan bahwasanya pendapat yang seperti itu bukan hanya lemah secara bahasa, secara syar'i, secara qiyas, pokoknya secara ilmiah pendapat itulah pendapat yang sangat-sangat lemah. Secara bahasa ulama menjelaskan khatam itu secara bahasa makna yang paling tepat adalah khatimah atau nihayah, penutup terakhir. Jadi Rasulullah adalah penutup para nabi, para rasul. Gak ada nabi, gak ada rasul setelah Rasulullah. Baik kalau makna kinayah, makna perumpamaan yang kedua, makna khotam itu biasanya dimaknai stempel. Baik kalau kita lah misalkan, baik kalaupun kita anggap itu adalah stempel. Stempel itu untuk apa digunakan? Stempel itu biasanya kalau kita contohnya nulis sebuah surat, yang paling terakhir kita lakukan apa? Menyetempel. Berarti Rasulullah memang adalah Rasul penutup, sudah tidak ada lagi setelah stempel. Maka di sini harus hati-hati. Ini ijma yang tidak boleh diingkari, tidak boleh dikhilafi. Kalau kita nggak dengar gitu sudah, ini keluar dari agama kita, Dan dijelaskan juga, bahkan satu riwayat, bukan riwayat ini masyhur sekali tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq harus memerangi Musailamah al-Kadzab? Kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq harus memerangi harus memerangi Musailamah al-Kadzab, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi? Kalau seandainya para sahabat memahami makna khatamun nabiyyin bukan terakhir, kenapa harus diperangi? Kalau memang ada nabi setelah Rasulullah, kenapa orang yang mengaku nabi harus diperangi oleh sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, yang tentu paham akan makna Al-Quran?
Faham akan makna hadis? Maka dari sini kita ambil, kita sepakati bahwasanya Rasulullah adalah penutup para nabi secara ijma, secara konsensus, kesepakatan kaum muslimin dengan dalil atau musnad ijma yang sangat-sangat kuat, baik secara bahasa atau dari dalil syar'i, kitab dan sunnah. Baik, kemudian al-musannif mengatakan di sini qala alaihi salatu wassalam. Sekarang dalil dari hadisnya. Mathali wa mathalul mathali, Rasulullah bersabda, mathali wa mathalul anbiya'u min qabli wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanah wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawaya faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna lahu wa yaquluna hal la wudi'at hadhihi al-labinah fa 'ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Kami akan terjemahkan pelan-pelan di sini. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, perumpamaanku, kata Rasulullah, dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku itu seperti seorang laki-laki yang membangun bangunan. Jadi seorang laki-laki membangun bangunan, kemudian bangunan itu dibuat bagus, dibuat indah, kecuali ada satu tempat untuk labinah. Labinah itu biasanya kalau kita batu bata itu kan kita dibakar jadi merah gitu ya. Kalau di Arab labinah itu jadi campuran dari tanah liat dengan beberapa jerami gandum biasanya. Dibuat mentah saja begitu, itu dibuat pondasi rumah kalau kita batu bata atau batu apung atau yang lain sebagainya. Kalau biasa labinah seperti itu. Jadi perumpamaan Rasulullah, dakwahnya Rasulullah dengan dakwah para nabi itu seperti seorang laki-laki yang membangun bangunan, dibuat bagus, dibuat indah bangunan itu, tapi ada satu tempat di sudut, salah satu sudut bangunan tersebut, tempat itu untuk labinah. Masih kosong, itu belum diisi. Baik. Kemudian di sini manusia terus mengelilingi bangunan tersebut dan heran, kagum, bangga dengan bangunan tersebut. Manusia mengatakan, wallah kalau seandainya labinah ini ditaruh di tempatnya sempurna bangunannya. Jadi tinggal dikit saja. Jadi apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah itu sudah sangat bagus dakwahnya. Rasulullah sebagai penyempurna dengan sabdanya, fa'anal labinah, akulah labinah itu. Jadi labinah ditaruh di tempatnya, itulah Rasulullah sebagai penyempurna. Baik. Wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah nabi penutup. Akulah penutup para nabi. Secara logika, kalau sudah sempurna, mau ngapain ditambah-tambahin lagi? Kalau sudah sempurna itu bangunan, berarti Rasulullah itu adalah nabi penutup yang menyempurnakan dakwanya para nabi-nabi sebelumnya. Ini juga yang harus kita ambil. Ada hadisnya adalah hadis sahih. Makanya kalau seandainya kita mendengar kok masih ada orang yang mendengung-dengungkan tentang ada nabi lagi setelah, walaupun tidak mengaku Rasul katanya, setelah Rasulullah, katakan itu batil seketika, otomatis Rasul katakan itu adalah palsu, itu adalah kebohongan, itu adalah dusta, dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Baik, namun kita akan lanjutkan dengan bagaimanakah hubungan dakwah Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya. Amma da'watu sallallahu alaihi wasallam wa alaqatuha bi da'watil anbiya as-sabiqin faqa'imatun ala asasi ta'kid wa tatmim. Ya dulu alaihil haditsul madhkur. Jadi apa korelasi hubungan dakwahnya Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya? Hubungan dakwah Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya itu, Rasulullah itu sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh hadis yang tadi sama-sama kita kaji, kita bacakan. Baik. Wa bayanu dzalika, keterangannya bagaimana sih kok bisa seperti itu? Anna da'wata kulli nabiyyin taqumu ala asasain itsnain. Al-awwal al-aqidah wa tsani at-tasyri' wal akhlaq. Jadi dakwahnya setiap nabi itu mengandung dua hal. Tidaklah datang seorang nabi kecuali seorang nabi tersebut membawa dua perkara paling penting dalam dakwahnya. Tidak boleh tidak. Pasti jika ada seorang nabi atau rasul yang memang dirinya mengaku sebagai nabi rasul, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, maka pasti dalam dakwanya akan mengandung dua hal. Pertama ada akidah. Kedua adalah tasyri' dan akhlak. Apa perbedaan akidah, tasyri' dan akhlak?
Kalau akidah di sini dijelaskan seperti iman tentang adanya Allah. Iman Allah itu Maha Tunggal, Allah itu Esa. Iman ada yaumul hisab nanti, iman ada surga dan neraka, itu akidah. Tidaklah datang seorang nabi, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti akan menjelaskan semua perkara yang disebutkan tadi tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali pasti akan menyebutkan itu. Kemudian yang kedua adalah tasyri' dan akhlak. Apa tasyri' itu? Tasyri' itu kalau kita biasa kenal atau hubungan yang kita biasa baca sekarang, mungkin kalau diibaratkan kitab yang kita pelajari itu ada dalam kitab fikih. Seperti salat, puasa, zakat, haji, itu disebut tasyri'. Dan akhlak kita tahu, perzinahan, awas ini berkaitan dengan akhlak, pencurian berkaitan dengan akhlak, bohong itu berkaitan dengan akhlak. Artinya tidaklah datang seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala kecuali mengemban amanat untuk menyampaikan, pertama adalah akidah, kedua adalah tasyri' dan akhlak. Dan juga para nabi kita tahu nabi itu pasti diperkuat oleh mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan dakwahnya bahwasanya nabi tersebut adalah betul-betul nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Ada perbedaan antara mukjizat yang diterima nabi dengan bukan mukjizat atau yang biasa kita sebut dengan istidraj, itu diambil pada zaman nabi dulu. Ada 3 atau beberapa cerita yang kita bisa sama-sama bandingkan bagaimana Allah memuliakan para nabinya, di satu sisi bagaimana Allah menghinakan musuh-musuhnya. Ambil contoh di sini antara Rasulullah, nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Musailamah al-Kadzab, orang yang mengaku-ngaku menjadi seorang nabi. Rasulullah Allah muliakan dengan mukjizat-mukjizatnya untuk memperkuat dakwahnya, untuk memperkuat pengakuannya sebagai nabi, bahkan menantang siapapun untuk mendatangkan mukjizat yang semisalnya. Nabi pasti selalu menantang siapapun untuk mendatangkan mukjizat yang semisalnya, yang serupa dengan mukjizat yang datang oleh nabi tersebut. Sehingga jika seandainya semuanya tidak mampu, itu menunjukkan atau merupakan dalil atau merupakan petunjuk yang paling kuat bahwasanya nabi tersebut yang mengaku nabi adalah betul-betul nabi yang benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah menceritakan, jadi pada zaman sahabat dulu, pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat punya anak kecil. Seorang sahabat punya anak kecil. Anak kecil ini menderita penyakit, jadi kepalanya itu kalau kita bisa bilang mungkin korengan gitu ya. Jadi kepalanya penuh sekali dengan penyakit seperti itu, korengan itu. Bingung mau diobati ke sana sini, bingung. Akhirnya sahabat sudahlah. Ini juga bukti bahwa Allah, sahabat itu keterikatan hatinya dengan Rasulullah luar biasa. Datangnya ketika begitu ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, anakku kena penyakit begini seperti yang kau lihat, maka ya Rasulullah tolong sembuhkan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diusap oleh Rasulullah dan seketika sembuh. Subhanallah. Ini mukjizat. Ini mukjizat. Namun hal serupa terjadi pada Musailamah al-Kadzab. Hal serupa. Jadi ada pengikut Musailamah al-Kadzab punya anak persis penyakitnya sama. Datang ke Musailamah al-Kadzab karena pengikutnya ini mengira Musailamah al-Kadzab adalah nabi walaupun hakikatnya adalah palsu, dan mengadukan penyakit anaknya tersebut. Wahai Musailamah al-Kadzab, Muhammad telah melakukan ini, artinya Rasulullah telah melakukan begini dan sembuh. Sekarang anakku memiliki penyakit yang serupa dengan penyakitnya sahabat Rasul, sahabatnya Muhammad, maka sembuhkanlah wahai Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab dengan pedenya mengusap kepala si anak tersebut, karena Musailamah al-Kadzab tahu bahwasanya Rasulullah pernah melakukan itu. Jadi ini ada nabi palsu ingin menunjukkan mukjizatnya. Cuman hati-hati ya, bukan mukjizat, ini istidraj. Hanya diusap oleh Musailamah al-Kadzab, apa yang terjadi? Subhanallah, perubahan drastis terjadi di kepala anak tersebut. Saat itu juga jadi botak. Ini diceritakan oleh para ulama hadis, botak kepalanya. Bahkan tidak hanya botak untuk anak tersebut, para ulama sirah menyatakan wa baqiya sala'u fi dzurriyyatih. Jadi keturunan anak yang diusap kepalanya oleh Musailamah al-Kadzab yang botak tadi pun juga ikut-ikutan botak. Subhanallah, bagaimana Allah hinakan musuh Allah, tapi satu sisi Allah muliakan Rasul utusan Allah. Allah memuliakan Rasulullah dengan mukjizatnya. Allah hinakan Musailamah al-Kadzab dengan istidrat.
Dengan ini ihanah, ini bukan kalau istidraj kelihatannya kayak mukjizat, kelihatannya kayak karamat. Kalau ini bukan istidraj lagi, ini lebih rendah lagi, ini ihanah, ini penghinaan ini. Terjadi pada Musailamah Al-Kadzdzab. Perkara kedua, ada kejadian juga serupa. Jadi Musailamah Kadzdzab ini nggak mau kalah sama Rasulullah ini, nggak mau kalah ini. Udah nabi palsu, tahu dirinya salah, tahu dirinya palsu, ngaku-ngaku bohong, masih saja pengen nyaingi Rasulullah. Dan yang lucunya Musailamah Kadzdzab itu mengakui Muhammad adalah Rasulullah, itu unik. Lihat. Perkara kedua, Sayyidina Qatadah, sahabat Rasulullah SAW dalam peperangan terkena matanya, terkena luka. Bukan hanya luka biasa, tapi Sayyidina Qatadah matanya keluar dari tempatnya. Sampai dipegang oleh tangan beliau dengan rasa sakit yang luar biasa. Sayyidina Qatadah mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah saat itu memegang tangan Sayyidina Qatadah dan dimasukkan kembali mata tersebut ke tempatnya. Subhanallah, saat itu juga sembuh. Makanya ada syair-syair yang menyatakan wa ainu Qatadatin khudha dalila. Maksudnya matanya Qatadah dulu itu jadikanlah sebagai dalil atas kenabian Rasulullah, kebenaran Rasulullah, saat itu juga sembuh. Ini hadisnya bukan hadisnya hasan, hadisnya kuat, bisa dijadikan hujjah. Hal serupa terjadi pada Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi ada lagi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab matanya keluar persis karena mendengar Rasulullah pernah menyembuhkan mata sahabatnya yang sakit, penyakitnya sama, luka yang sama, maka didatangilah Musailamah Al-Kadzdzab oleh pengikutnya, dikira bisa menyembuhkan karena artinya dalam kelompok mereka Musailamah Al-Kadzdzab adalah nabi. Didatangi Musailamah Al-Kadzdzab juga tahu Rasulullah telah melakukan hal seperti itu, bahwasanya Rasulullah menyembuhkan mata Sayyidina Qatadah sampai balik kembali. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan tajamnya penglihatan mata yang disembuhkan Rasulullah jauh sekali dibandingkan dengan mata asli bawaannya. Jadi mata yang luka yang disembuhkan Rasulullah itu lebih tajam pandangannya, jauh berlipat-lipat, berkali-kali lipat dibandingkan mata bawaannya yang aslinya. Tapi kembali lagi kepada kisah Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya apa yang dilakukan Musailamah Al-Kadzdzab ini betul-betul luar biasa. Dimasukkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab mata pengikutnya yang terluka tadi, dan subhanallah mata tersebut sembuh. Loh, kok bisa ya? Orang yang mengaku nabi kok Allah kasih kesembuhan, kok Allah kasih ijabah saat itu. Oh, tapi jangan sampai situ. Lihat dulu seterusnya bagaimana. Mata yang ini sembuh, yang sembuh keluar loncat. Dan ini nyata, yang sembuh keluar loncat. Bagaimana Allah hinakan Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi mata yang tadi luka memang sembuh, dan bagaimana betapa bangganya, bayangkan Musailamah Al-Kadzdzab bangganya kayak gimana coba, bisa menyembuhkan mata yang luka seketika. Tapi bagaimana kecewanya Musailamah Al-Kadzdzab, hancur perasaannya, yakin seperti itu ketika melihat mata yang tadinya sembuh loncat dari tempatnya. Allah hinakan. Jadi kriteria Nabi itu nggak mudah ternyata. Salah satunya ada mukjizat. Ini muqaranah, perbandingan antara orang yang Allah berikan mukjizat sebagai kemuliaan, sebagai bukti kebenaran, dengan orang yang Allah hinakan sebagai bukti dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita lagi. Satu ketika ahlu Madinah itu mengalami krisis air karena sumur yang ada di tempat mereka itu tercemar. Sehingga rasanya itu rasa nggak enak, sudah nggak enak, sama sekali nggak enak. Mereka bingung mau ngeluh ke siapa. Sampai kepada kesempatan mereka harus mengeluhkan kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka mengeluhkan kepada Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang sangat peduli, di samping Rasulullah sebagai seorang nabi dan utusan Allah, sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya, ini yang harus ditiru oleh pemimpin. Langsung mendatangi sumur tersebut, kemudian diludahi oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Sumur itu konon katanya sampai detik ini masih ada, hanya tidak ditimbulkan, tidak diekspos oleh sebagian orang, ditutup sengaja, ada kesengajaan tertentu, ada modus tertentu. Yang jelas sumur tersebut menjadi sangat-sangat segar rasanya, sangat segar, jauh daripada sebelum tercemar. Dan betapa bahagianya sahabat Rasulullah. Hal serupa terjadi pada pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Lagi-lagi Musailamah Al-Kadzdzab, terjadi pencemaran terhadap air yang biasa mereka konsumsi.
Ketika terjadi pencemaran tersebut, mereka mengeluhkan kepada Musailamah al-Kadzdzab. Ketika dikeluhkan kepada Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah al-Kadzdzab juga tahu bahwasanya Rasulullah pernah melakukan itu dan berhasil. Didatangilah sumur tersebut, diludahi oleh Musailamah al-Kadzdzab. Apa yang terjadi? Luar biasa. Ini luar biasa, betul-betul luar biasa. Apa yang terjadi? Para ulama sirah menyebutkan wanginya itu lebih bau daripada air kencingnya onta. Setelah itu lihat, Allah hinakan Musailamah al-Kadzdzab. Maka dari inilah artinya suatu mukjizat itu bukan buatannya seorang nabi, tapi merupakan kemuliaan, kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan dakwah, klaim nabinya, pengakuan nabinya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawakan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Yang bukan nabi, ngaku-ngaku nabi, pasti Allah hinakan di dunia sebelum di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab.